Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadil Al-Ghafaru dari kelompok 4 ingin mempresentasikan atas materi yang telah saya buat yang bersumber dari jurnal pada mata kuliah analisis sekuritas dan portofolio yang berjudul Analisis Penilaian Kinerja Portofolio Saham LQ45 dengan metode sub-index. Pada kesempatan ini juga, saya akan dibantu oleh teman saya yang bernama Siti Abidatur Rahman. Yang pertama kita masuk ke dalam materi tinjauan pustaka. Tinjauan pustakanya ada 9 teori ya total. Yang pertama itu ada teori portofolio. Teori portofolio membahas bagaimana cara membentuk portofolio yang didapat memberikan keuntungan optimal dari sekian banyak aset yang harus dipilih pada tingkat risiko yang bersedia ditanggung. Yang kedua ada CAPM atau Capital Asset Pricing Model. CAPM adalah salah satu indikator yang berguna untuk membuat prediksi hasil yang diinginkan dari suatu aset berharga. Yang ketiga ada investasi. Investasi adalah kegiatan menunda konsumsi sekarang untuk dimasukkan ke aktiva produktif selama periode waktu yang tertentu untuk meningkatkan utility total, menurut Hartono pada tahun 2010. Yang keempat ada portofolio efisien. Portofolio dapat dikatakan efisien apabila memiliki tingkat risiko yang sama dan juga mampu memberikan tingkat keuntungan yang lebih tinggi, atau dengan kata lain, mampu menghasilkan tingkat keuntungan yang sama, tapi dengan risiko yang lebih rendah. Yang kelima ada portofolio optimal. Portofolio optimal ini dapat ditentukan dengan memilih tingkat return ekspektasi tertentu dan kemudian meminimumkan risikonya atau menentukan tingkat risiko yang tertentu dan kemudian memaksimumkan return ekspektasinya. Yang keenam ada return portofolio. Return saham terdiri dari yield dan capital gain atau loss. Ada dua jenis return, yaitu return realisasi merupakan return yang telah terjadi. Yang ketujuh ada risiko portofolio. Konsep risiko portofolio pertama kali diperkenalkan oleh Harry M. Markowitz di tahun 1950 yang menyatakan bahwa secara umum risiko mungkin dapat dikurangi dengan menggabungkan beberapa sekuritas tunggal ke dalam bentuk portofolio menurut Hartono pada tahun 2012. Yang kedelapan adalah penilaian evaluasi kinerja portofolio. Menurut Tendelilin pada tahun 2010, penilaian evaluasi kinerja portofolio dilakukan untuk mengetahui dan menganalisa apakah portofolio yang dibentuk dapat meningkatkan kemungkinan tercapai tujuan investasi dari tingkat pengembalian serta risikonya. Yang terakhir ada metode SHARP. Untuk menghitung indeks SHARP dapat digunakan persamaan berikut menurut Samsul pada tahun 2006. R dibagi V5 sama dengan RP dikurang RF. Keterangannya, R per V5 adalah indeks SHARP portofolio, RP adalah rata-rata return portofolio P selama periode pengamatan, RF rata-rata tingkat return bebas risiko selama periode pengamatan, dan P dan standar deviasi return portofolio sebagai tolak ukur risiko. Selanjutnya ada metode penelitian. Penggunaan data dalam penelitian ini menggunakan jenis data sekunder, yaitu data yang didapat dari catatan, buku, dan majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, majalah, dan lain sebagainya. Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari harga saham-saham listing pada indeks LQ45 Bursa Efek Indonesia. Penggunaan populasi pada penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar pada indeks LQ45 Bursa Efek Indonesia, terlebih khusus hanya perusahaan yang sahamnya secara konsisten listing dalam indeks LQ45 selama periode penelitian. Data saham yang digunakan adalah harga saham penutup tiap tahun. Analisis data yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini adalah metode SHARP untuk mengukur kinerja portofolio saham pada perusahaan yang sahamnya terdaftar pada indeks LQ45 Bursa Efek Indonesia. Desain penelitian ini menggunakan metode SHARP. Desain penelitian yang dipilih sesuai dengan tujuan penelitian ini, yakni untuk menilai suatu kinerja portofolio dengan menggunakan metode SHARP. Penilaian kinerja portofolio saham dengan menggunakan metode SHARP dilakukan dengan cara mengurangi expected return saham atau portofolio dengan risk-free rate of return lalu dibagi dengan deviasi standar return portofolio menurut Zubir pada tahun 2011. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan penelitian menggunakan perusahaan-perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia sebagai objek yang secara konsisten terus-menerus terdaftar dalam indeks LQ45. Selama periode penelitian ini, yaitu tahun 2015 sampai 2019, terdapat 7 perusahaan dari berbagai sektor yang ada di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan-perusahaan yang dipilih yaitu PT Astra International, PT Bank Mandiri Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Telkom Indonesia Tbk, PT United Tractors Tbk, PT Unilever Indonesia Tbk, PT Waskita Karya Tbk. Pengelolaan data yang telah diperoleh dari Bursa Efek Indonesia menggunakan cara-cara sebagai berikut. Bisa dilihat ya di slide ini. Slide selanjutnya hasil varian return dari suatu sekuritas
dan standar deviasi resikonya bisa dilihat dari sini ya. Bersumber pada tabel yang menunjukkan bahwa nilai varian tertinggi dimiliki oleh saham PTBA dengan nilai sebesar 0,9458 dan terendah dimiliki oleh saham TLKM atau Telkom dengan nilai sebesar 0,0245. Begitu pula dengan nilai standar deviasi tertinggi dan terendah masing-masing dimiliki oleh saham PTBA dan TLKM dengan nilai sebesar 0,9725 dan 0,1564. Nah, di sini ada hitungan return expectation. Hasil pengembalian ekspektasian tertinggi dimiliki oleh saham PTBA dengan nilai return ekspektasian sebesar 0,2095 atau sebesar 20,95%. Sedangkan nilai return ekspektasian terendah dimiliki oleh saham ASII dengan nilai sebesar 0,0046 atau sebesar 4,6%. Kita bisa lihat ini ada pembentukan portofolio optimal. Selanjutnya adalah kinerja portofolio dengan metode Sharpe. Bersumber pada tabel 5 di atas dapat dilihat bahwa indeks Sharpe yang diperoleh bernilai positif, yakni sebesar 0,2088. Penelitian ini menunjukkan hasil dari 7 saham yang diteliti, hanya terdapat 5 saham yang masuk ke dalam portofolio. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam bagian kesimpulan. Pada penelitian ini juga menunjukkan bahwa portofolio yang telah dibentuk memiliki kinerja yang baik. Hal ini ditunjukkan dengan nilai dari indeks Sharpe yang lebih besar, yakni sebesar 0,2088 dibandingkan dengan nilai return ekspektasian pasar yang hanya sebesar 0,0447. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh Rini pada tahun 2013 halaman 7. Penelitian menyatakan semakin besar nilai kinerja pada suatu portofolio, maka semakin baik pula kinerja portofolio tersebut. Penelitian tersebut membandingkan dua portofolio saham yang menunjukkan bahwa kinerja portofolio dengan model Sharpe pada semester 1 sebesar 0,471, sedangkan pada semester 2 kinerja portofolio sebesar 1,132. Hal ini menunjukkan bahwa pada portofolio terpilih di semester 2 memiliki kinerja yang baik daripada portofolio yang terpilih di semester 1. Oke, mungkin kira-kira itu aja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.